mungkin nanti saya akan coba sampaikan jika ada yang belum terakomodir di slide ini, kami akan notes ya Bapak Ibu, karena untuk sejak bulan Maret ada sedikit perubahan di sisi internal, namun untuk vendor dalam hal ini Dapen harusnya tidak ada perubahan. Mohon izin kami mulai. Jadi intinya program centralized payment ini merupakan bagian gitu ya Bapak Ibu, bagian dari program transformasi PLN di pilar di enabler untuk financial sustainability. Jadi biasanya kan kita tahunya ada green, lean, innovation, and customer focus. Nah, sentralisasi pembayaran ini merupakan enabler untuk membantu keempat pilar tersebut dapat terimplementasikan. Manfaatnya terkait dengan implementasi sentralisasi pembayaran ini secara ringkas kita dapat meningkatkan visibility, reliability serta kontrol karena pembayaran proses data penagihan dan pembayaran itu secara real time dan terintegrasi dengan SAP, kemudian ada dashboardnya juga sehingga manajemen dapat melihat terkait dengan proses penagihan dan pembayaran itu secara lebih cepat, tentunya dapat mendukung kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sentralisasi pembayaran ini merupakan salah satu upaya untuk optimasi working capital, di mana proses pembayarannya menjadi terstandar, gitu ya, tersentralisasi. Hasilnya itu terdiri dari vendor invoicing portal, kemudian vendor UID Jaya, UIP JBP, dan UIKL Kalimantan, ditambah 21 unit untuk transaksi BBM dan batubara. Nah, kalau Dapen itu proses pembayarannya selama ini di kantor pusat, berarti Dapen juga terdampak atas implementasi centralized payment ini. Dan sampai Februari sudah ada go live. Dan sebagai informasi, di tahun 2022 ini kami akan teruskan roll out ke seluruh unit PLN secara bertahap dimulai tahun 2022 dan diharapkan bisa selesai di tahun 2023. Ini merupakan cara pembayaran investasi, pembayaran operasi, pembayaran BBM, baik transportir, surveyor, pasokan, kemudian ada ANC, kemudian pembayaran batubara, baik surveyor, pasokan dan transportir, kemudian IPP, kemudian di sini juga ada PLN Batam, PN. Ini hanya klasifikasi saja, Bapak Ibu, di mana proses atau jenis-jenis pembayaran tadi diklasifikasikan kembali gitu sesuai dengan proses bisnis di PLN gitu ya. Ada yang kita sebut prosesnya itu dengan PO atau yang tanpa PO, kemudian yang melalui vendor BBO dan sebagainya. Ini mungkin lebih ke teknis di PLN. Mohon izin kami skip. Kalau ini Bapak Ibu proses bisnis pembayaran gitu ya, jika dilihat secara prosesnya berarti Dapen melakukan submission melalui vendor portal, kemudian mengirimkan hard copy juga ke direksi pekerjaan. Nah, direksi pekerjaan ini sudah proses di internal kita, melakukan pengecekan anggaran dan verifikasi terhadap dokumen. Yang ini adalah manual karena bagaimanapun juga di sisi keuangan PLN di mana ada yang dilakukan melalui aplikasi, kemudian ini dilakukan di sisi pembayaran adalah menggunakan SAP. Ini hanya komparasi Bapak Ibu kondisi before dan afternya bagaimana dengan sentralisasi pembayaran itu gitu ya, dari sisi kemudahan yang sebelumnya itu transaksi
registrasi yang dilakukan secara menggunakan hard copy, persetujuan dibuat secara manual. Lebih ilustrasinya bagaimana vendor invoice portal digunakan oleh vendor begitu. Ini ada tombol-tombol gitu ya yang harus diperhatikan dan untuk diisi atau diinput sesuai dengan data-data. Termasuk di sini nanti ada dokumen apa saja yang harus diupload, dokumen soft copy yang menjadi kelengkapan